Anda kembali di Nusantara Malam, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan pihaknya akan merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Seperti diketahui, Indonesia belum memiliki aturan kepariwisataan jika terjadi pandemi seperti sekarang ini. Usai menjadi narasumber dalam diskusi dengan tajuk kebangkitan pariwisata dari pandemi COVID-19 sebagai fondasi ekonomi nasional, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan akan mulai dibahas pada tahun 2021 mendatang. Tak hanya itu, Komisi 10 DPR RI juga telah membuat panja untuk pemulihan sektor pariwisata. Dede menambahkan, dalam revisi tersebut, nantinya akan membahas bagaimana sektor pariwisata akan mengadopsi kemajuan teknologi seperti artificial tourism, ekspor, dan pengembangan sektor pariwisata lain. Tidak hanya itu, pemberdayaan manusia terhadap sektor kepariwisataan juga akan ditingkatkan, sehingga masyarakat di kawasan wisata dapat merasakan dampak di daerahnya tersebut. Dede berharap undang-undang tersebut juga membahas peran pemerintah daerah dengan kementerian terkait dalam hal pembangunan infrastruktur yang mendukung kepariwisataan. Jadi konteksnya revisi undang-undang kepariwisataan ini akan dilakukan tahun depan. Jadi kalau sekarang belum semua, tapi kita masih menghimpun karena kemarin kita punya panja pemulihan pariwisata. Kita mulai melihat bahwa sekarang pariwisata bergerak bukan lagi hanya dari destinasi, tetapi ada yang disebut dengan artificial destination ya. Artificial destination itu artinya yang dibikin sendiri. Jadi destinasi yang dibikin sendiri. Contoh tadi yang saya katakan destinasi misalnya museum saja ya, museum virtual, teknologi yang dibuat oleh beberapa, atau mungkin sekarang lagi trending juga misalnya orang melakukan sesuatu dengan dengan potensi yang dimilikinya sendiri, itu bisa juga menjadi daya tarik. Termasuk e-sport. E-sport ini sekarang lagi meningkat tinggi ya, dan animonya banyak sekali karena bisa ditonton oleh lebih banyak orang tanpa harus mengumpulkan dalam satu tempat. Apabila ini juga dijadikan sebagai bagian daripada sport tourism, ini juga akan menghasilkan satu katakanlah pemasukan bagi sektor pariwisata. Hanya bentuknya nanti mau ini bekerja sama dengan sektor olahraga atau tidak, tetapi yang jelas pariwisata ke depan harus mengadopsi perubahan dunia saat ini. Ya, kita dulu tidak pernah berpikir tentang virtual tourism. Sekarang di mana-mana orang sudah mulai membuat yang namanya virtual tourism. Nah, ini kan harus kita adopsi dalam revisi undang-undang tersebut. Yang juga penting dalam revisi undang-undang adalah kerjasama antar lembaga. Satu contoh, misalnya saya di dapil saya saja, itu yang namanya daerah-daerah wisata alam itu pasti dimiliki oleh BUMN, apakah itu Perhutani, PTP, ada hubungannya dengan lingkungan hidup. Nah, sektor pariwisata itu biasanya hanya berusaha untuk destinasinya yang dipercantik, diperbagus. Tapi infrastruktur menuju ke daerah tersebut itu kadang-kadang kawasannya kawasan hutan lindung, kawasannya kawasan BUMN. Jadi menurut hemat kami pun juga harus ada sebuah statement penting di dalam undang-undang bahwa setiap BUMN itu wajib mengelola destinasi pariwisatanya bersama pemerintah daerah. Senada dengannya, Sekretaris Deputi Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Haryanto mengaku setuju dan mendukung dengan usulan tersebut. Haryanto mengatakan Indonesia belum memiliki aturan kepariwisataan yang terjadi pada saat pandemi. Spirit revisi Undang-Undang Kepariwisataan itu sudah ditangkap oleh rakyat, oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. Itu diawali dengan beberapa bulan yang lalu membentuk panja, Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata, yang tadi diketuai oleh Bu Etiva. Nah, kemudian arah selanjutnya tadi seperti diketahui bersama akan melakukan atau mereview Undang-Undang Kepariwisataan. Nah, sampai sejauh mana review itu tadi beliau menyampaikan paling tidak dua alasannya. Pertama, memang menghadapi tantangan dunia yang memang sekarang tadi udah serba digital, bahkan ada virtual tourism dan sebagainya.
Tetapi jangan salah juga, ini pandemi ini juga menginspirasi adanya penegasan kembali pariwisata harus mengantisipasi segala sesuatunya. Seperti diketahui, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak pandemi COVID-19 ini. Dari Jakarta, Amelia Arsiti Ajro, Nusantara TV melaporkan.